Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Has Channel, saluran inspirasi dan kontribusi. Saluran yang terus mencoba menginspirasi agar kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal, karena dialah yang maha berjasa kepada kita. Fanahmadullah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, maka kita selalu terus menyempurnakan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkan, menyanjungnya semata hanya untuknya. Dan kemudian kita mohon pertolongan, terutama pada majelis seperti ini, majelis zikir, majelis yang siapapun yang menonton atau ikut menyimak apapun dan siapapun dia, mudah-mudahan bersama dalam kategori majelis zikir ini. Karena ini merupakan majelis yang ketika kita melewatinya, mungkin melewati pada saat mereka sedang berzikir, ya, idza marartum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah untuk menggembala di dalamnya. Allahu Akbar. Para sahabat tentu bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu yang kau maksudkan dengan taman-taman surga? Beliau menjawab, hilakul dzikr, riungan-riungan, lingkaran-lingkaran berzikir, mengisyaratkan zikir berjamaah sesuatu yang jelas direkomendasi oleh Rasulullah SAW untuk kita bersama duduk dengan mereka. Dikuatkan dengan salah satu ayat dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersabarlah engkau untuk bersama duduk bersimpu bergabung dengan mereka yang selalu berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal 'ashi, pagi maupun sore hari. Begitu berharga dan begitu bernilai zikrullah, sampai Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang begitu luar biasa, penghargaan, harga dari zikrullah itu bisa melampaui berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla sampai dia mati syahid ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, bahkan memahami isi kandungannya, sehingga setiap isi kandungan yang disebut atau bacanya itu menginspirasi pemikiran, jiwa dan hatinya. Hamba-hamba Allah channel, saluran ini berusaha untuk terus menggali nilai-nilai yang terkandung dari setiap aktivitas yang kita lakukan, terutama yang didasarkan kepada nilai-nilai spiritualitas yang menjadi salah satu bagian terpenting dari kehidupan beragama, terutama sebagai seorang muslim. Kesempatan yang lalu sudah sedikit disinggung. Di antara bacaan zikrullah di pagi maupun sehari-hari yang dikenal dengan ma'thurat di antaranya, atau Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Dinamakan dengan benteng seorang muslim, salah satunya adalah surah Al-Baqarah, membentengi seorang muslim dari syaitan, syaitan jin maupun manusia. Syaitan, apakah dia sebagai sifat dan karakter atau sebagai sosok seperti iblis? Kalau sebagai sifat dan karakter adalah tentu siapapun bisa. Makanya ada yang disebut dengan syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Hamba-hamba Allah, surat Al-Baqarah direkomendasi oleh Nabi SAW sebagaimana yang sudah disampaikan pada video yang lalu, untuk dibaca oleh kita. Dan pada saat kita membaca 10 ayat, 4 ayat pertama, 3 ayat yang mulai dari ayat Al-Kursi tambah 2 ayat berikutnya, dan 3 ayat yang terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Ketika dibaca di pagi hari, insya Allah Allah akan menjaga kita dari kemungkinan diri kita dan rumah kita, bahkan harta kita diganggu oleh syaitan.
dimasuki oleh syaitan. Begitu halnya pada saat kita membacanya di sore hari. Sepanjang malam Allah melindungi kita sampai pagi, sampai kita membaca kembali, maka Allah lindungi kita di siang hari. Nah, sekali lagi apa kandungannya? Mari kita coba sama-sama menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah, kembali kita merenungkan kalimat basmalah ini merupakan pengantar yang selalu mengantarkan seluruh surah dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Tentu ada hikmah dan rahasia. Kesempatan ini belum cukup untuk kita kupas bersama. Tapi paling tidak kita fokuskan pada pembacaan membaca ayat basmalah untuk mengantarkan kita dalam setiap kita melakukan kebaikan, apalagi membaca Al-Quranul Karim. Suratul Baqarah, surah Madaniyah, tergolong surah Madaniyah. Surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dikategorikan surah Madaniyah dengan berbagai definisi di kalangan para ulama yang luar biasa, kekayaan intelektual dalam khazanah keilmuan Islam. Perbedaan pendapat menjadi sebuah kekayaan dan rahmat seharusnya, bukan perpecahan dan permusuhan, sudah barang tentu. Saudara-saudara sekalian, surah Al-Baqarah merupakan surah yang mendampingi umat Islam yang baru saja dibangun, dibentuk. Sudah pasti. Baik secara individu, apalagi secara komunal, apalagi sudah terbentuk sebuah masyarakat, apalagi menjadi sebuah bangsa dan negara baru waktu itu, diperlukan proteksi, perlindungan. Saat ini kita dalam pergaulan internasional dunia sangat membutuhkan ada proteksi diri. Bagaimana sebuah negara yang belum siap bersaing harus memproteksi dirinya, supaya punya kesempatan memperkuat dirinya sehingga bisa bersaing dengan yang lain. Klub sepak bola yang begitu sudah mendunia, menginternasional, gak mungkin harus bertanding dengan klub sepak bola yang baru dibentuk. Ya, jelas akan terkalahkan. Diproteksi itu klub yang baru untuk mengembangkan dirinya sampai dia memiliki tingkat kompetensi dan kekuatan yang siap bersaing. Masyarakat Madinah waktu itu adalah masyarakat yang membutuhkan proteksi diri, dan salah satu di antara proteksi itu ada dan diturunkannya surah Al-Baqarah mendampingi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang akhir hayat. Surah Al-Baqarah mendampingi mereka, yang merupakan surah terpanjang. Sekali lagi, semua fakta-fakta sejarah, semua rekomendasi Nabi untuk membacanya kita setiap pagi maupun sehari-hari minimal 10 ayat. Jelas merupakan cara bagaimana kita membangun sebuah bangsa dan negara. Membangun sebuah masyarakat mulai dari kekuatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sampai akhirnya terbentuk sebuah umat bangsa yang kuat, terutama terlindungi oleh berbagai intervensi kejahatan yang sekali lagi, kejahatan yang paling berbahaya adalah kejahatan dalam bentuk adawah, permusuhan. Kalau sudah jadi musuh, apapun kebaikan yang dimiliki oleh seseorang, sebesar apapun apalagi yang kecil, akan sangat dinilai menjadi sesuatu yang begitu jelek dan jahat. Untuk itu, kejahatan pemikiran, kejahatan mental, kejahatan perilaku, tindakan, akhlak, dan lain sebagainya yang selalu direkayasa oleh syaitan. Dan syaitan yang merupakan perekayasa utama. Kalau dibilang sebagai tokoh intelektual, karena memang syaitan tidak bisa mengganggu lebih daripada apa yang bisa diinspirasikan, bisa disampaikan dalam bentuk informasi, dalam bentuk was-was, kewaswasan. Tidak lebih dari itu. Bahkan pengakuan syaitan kelak di hari kiamat. Silahkan lihat surat Ibrahim, surat 12.
yang surat 14 ayat 22 menggambarkan apa nanti yang bakal dikatakan oleh syaitan saat mereka yang tergoda, terjebak oleh syaitan mengadu kepada Allah dan mempersalahkan syaitan. Kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum, celak saja diri kamu sekalian, jangan mencela aku. Allahu Akbar. Disinilah kebijaksanaan Allah Azza wa Jal. Melalui zikrullah kita akan mendapatkan nilai-nilai ini. Tetaplah bersama di Has Channel untuk kembali merenungkan, menghayati atau mentadaburi ayat demi ayat, khususnya surah Al-Baqarah pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.